Halo semua, di bulan puasa Ramadan ini, Minggu 1 Maret 2026, segerombolan orang biadab datang membawa keparat kepolisian untuk menghentikan perbaikan atap gereja yang bocor di Kabupaten Indragiri, Kecamatan Lubuk Linggau, Provinsi Riau. Orang-orang biadab ini berkata untuk memperbaiki atap gereja yang bocor harus ada pertemuan dan mendapatkan izin dari warga setempat. Menurut orang-orang biadab ini, sebelum mendapatkan izin dari warga setempat, gereja tersebut harus dibiarkan dalam keadaan bocor, sehingga kalau jemaat mau beribadah di gereja itu ketika hujan, dipersilakan beribadah dalam keadaan basah kehujanan. Orang-orang biadab ini melontarkan ancaman dan provokasi dengan berkata jika atap tersebut diperbaiki, akan datang segerombolan orang biadab yang akan mengamuk. Ini katakan tidak bocor. Bagaimana beribadah kalau kami bukan saya nanti kalau sudah maksud saya dari hari ini sampai hari depan ada kondisi masyarakat sama-sama tidak ada masyarakat yang menolak. Alangkah baiknya kita nggak bisa dari tidak melarang beribadah. Di mana kami beribadah, Pak? Maksud saya, ada yang pro dan kontra. Ya. Maksud saya karena akan ada pertemuan. Alangkah baiknya itu dalam alangkah baiknya itu adalah yang jadi kita sudah diketahui kepada saya pasti kita datang itu jadi surat datang ada surat datang 3 hari ini sudah kemungkinan saya ada yang terserah tapi tolong jangan dibuatkan apa baiknya itu tidak salah. Jadi ini saja seperti tadi Pak Camat oke sebagai pemerintah kita tunggu saja ada larangan atau langkah ibadah nanti kalau nanti kita putus dilabat ini mana solusi itu jadi jangan itu juga walaupun berapa ya tidak ya nanti sama kita pertenain nah itulah jadi gini nanti kalau Bapak kalaulah nanti mungkin ada masyarakat yang memang menolak ya yang karena kan dari awal saya tidak melarang pembangunan. Kalau nanti ada masyarakat yang menolak pembangunan kemudian karena mungkin nggak ada respon dari mungkin mohon maaf ya dari Bapak dan jamaah ada waktu juga untuk pertemuan itu. Kalau seandainya mungkin masyarakatnya mungkin Bang Engkel biasanya kan gitu. Kalau seandainya ada yang berpihak mungkin karena itu tidak berpihak jadi bukan bisa penuh saya Pak saya langsung di tempatnya tidak bisa kami benar adalah hargai pertemuan biarlah orang untuk demam apa nanti biarkan mereka di asli baru biarkan mereka bebas begitu Pak jangan ini saya jadi curiga Bapak naik Pak memprovokasi masa ini ya betul Kata sendirinya itu, Pak. iya bukan gitu jangan itu iya ada yang mau memprovokasi atau ada yang gangguan, saya rasa karena ada keamanan. Seperti yang kita lihat, keparat polisi datang untuk mengawal aksi orang-orang biadab dan memberikan penegasan bahwa memperbaiki atap yang bocor memang dilarang dengan cara diam saja. Dan tentu saja ini berarti kalau segerombolan orang biadab itu mengamuk dan melakukan tindakan anarkis,
keparat polisi akan melindungi perbuatan biadab mereka. Sebaliknya, jika umat Kristen berani melawan atau mencegah orang-orang biadab itu melakukan tindakan anarkis, keparat kepolisian siap untuk menangkap orang-orang Kristen. Sebelumnya, keparat kepolisian Indragiri Hulu Riau juga melindungi para pelaku pembunuhan terhadap anak SD bernama Christopel yang dibunuh oleh anak-anak umat biadab hanya karena Christopel adalah seorang anak Kristen, dengan membebaskan mereka dari segala tuntutan dan jerat hukum. Jadi kepolisian Riau memang sudah terkenal melindungi para penjahat biadab dalam menindas orang-orang minoritas. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pelarangan untuk memperbaiki rumah ibadah bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah terjadi sejak abad ke-7 oleh Umar bin Khattab yang dianggap sebagai khalifah yang benar menurut Islam. Umar membuat aturan yang disebut Pakta Umar, yang isinya adalah diskriminasi terhadap orang-orang non-muslim yang disebut dhimmi di wilayah jajahan Islam. Isi Pakta Umar itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah surat kepada hamba Allah Umar, pemimpin kaum mukmin, dari orang-orang Kristen di kota ini dan itu. Ketika kalian umat Islam datang kepada kami, kalian menawarkan perlindungan bagi diri kami sendiri, anak-anak, harta benda, dan pengikut agama kami. Kalian menetapkan syarat-syarat kepada kami bahwa kami tidak akan mendirikan biara, gereja, atau tempat suci bagi seorang biarawan di wilayah kami. Juga tidak merestorasi tempat ibadah yang membutuhkan restorasi. Tidak pula menggunakan salah satu dari hal-hal tersebut untuk tujuan permusuhan terhadap umat Islam. Kami tidak akan melarang muslim manapun untuk beristirahat di gereja kami, baik mereka datang siang maupun malam hari. Dan kami akan membuka pintu rumah ibadah kami bagi para musafir dan orang yang lewat. Para muslim yang datang sebagai tamu akan menikmati penginapan dan makanan selama 3 hari. Kami tidak akan mengizinkan mata-mata yang memusuhi umat Islam masuk ke gereja dan rumah kami, atau menyembunyikan tipu daya atau pengkhianatan terhadap umat Islam. Kami tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, mempublikasikan praktik-praktik syirik politeisme, undang siapapun ke syirik, atau mencegah siapapun di antara sesama kami untuk memeluk Islam jika mereka memilih untuk melakukannya. Kami akan menghormati umat Islam dan berpindah dari tempat duduk kami jika mereka memilih untuk tetap duduk di tempat tersebut. Kami tidak akan meniru pakaian, topi, sorban, sandal, gaya rambut, cara bicara, julukan, dan gelar mereka. Atau menunggangi pelana, atau menggantung pedang di bahu, mengumpulkan senjata apapun, atau membawa senjata-senjata tersebut. Kami tidak akan mengenkripsi perangko kami dalam bahasa Arab atau menjual minuman keras. Rambut bagian depan kami akan dipotong. Kami mengenakan pakaian adat kami dimanapun kami berada. Kenakan ikat pinggang di pinggang kami. Tidak memasang salib di bagian luar gereja kami, atau mendemonstrasikan mereka dan buku-buku kami di depan umum, di pasar dan tempat hiburan muslim. Kami tidak akan membunyikan lonceng di gereja kami, kecuali secara diam-diam, atau meninggikan suara kami saat membaca kitab suci di dalam gereja di hadapan umat muslim, tidak pula meninggikan suara saat berdoa di pemakaman kami, atau menyalakan obor dalam prosesi pemakaman di pasar-pasar milik umat muslim atau di pasar-pasar mereka. Kami tidak akan mengubur orang mati kami di samping orang mati muslim, atau membeli budak yang ditawan oleh kaum muslim. Kami akan menjadi pembimbing bagi umat Islam dan menahan diri untuk tidak melanggar privasi mereka di rumah mereka. Kami tidak akan membukul muslim manapun. Inilah syarat-syarat yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri dan para pengikut agama kami sebagai imbalan atas keselamatan dan perlindungan. Jika kami melanggar salah satu janji yang kami tetapkan untuk kepentingan Anda, maka dimah, janji perlindungan kami akan batal, dan Anda diperbolehkan melakukan kepada kami apa yang diperbolehkan kepada orang-orang yang membangkang dan memberontak. Nah, Pakta Umar dari zaman biadab inilah yang diimpikan untuk dijalankan kembali oleh orang-orang biadab zaman sekarang, seperti yang kita lihat dilakukan oleh orang-orang yang masih biadab di Kabupaten Indragiri, Kecamatan Lubuk Linggau, Provinsi Riau. Menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang-orang biadab ini? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran beci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.